Halo, Sudah sudah sudah. shalom semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai ibadah obrolan kita malam hari ini, barangkali ada yang belum kenal sama kami yang bertugas melayani pada malam hari ini. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri teman-teman saya terlebih dahulu. Nama saya Priscilia Marpaung sebagai moderator, kemudian ada Bang Robi Sarman sebagai pembicara, kemudian ada Kak Anjani Tambunan sebagai WL kita pada malam hari. Kumpul bersama dalam ibadah online bersyukur senantiasa. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah meluangkan waktu sehingga kita boleh bersama-sama bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Baik, sebelum memulai ibadah kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita satukan hati kita kepada Tuhan Yesus. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk berkumpul bersama di malam hari ini. Kami memohon agar Engkau memberkati setiap langkah kami dalam ibadah ini. Pimpin kami untuk semakin dekat denganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu pujian yang berjudul Bahasa Cinta yang akan dibawakan oleh worship leader kita, Kak Anjani. Kepada Kak Anjani kami persilahkan. Terima kasih Kak Kaisa. Kasih cinta tak pernah ajarlah kami rasa cintamu agar kami dapat padamu ya Tuhanku. Ajarlah kami rasa cintamu agar kami dekat padamu. Sejak cinta punya hati yang mencari. Ajarilah kami kasih cintamu agar kami dapat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami kasih cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami rasa cintamu agar kami dapat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cintamu agar kami dapat padamu, agar kami dapat padamu, agar kami tetap kamu. Wow, sungguh luar biasa sekali lagu yang dibawakan oleh Kak Anjani yang berjudul Bahasa Cinta. Acara selanjutnya, sebagai persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi bersama dalam lagu Terlalu Besar yang dinyanyikan kembali oleh Kak Anjani Tambunan. Mengingat kita akan kasihnya. Tuhan begitu besar pada kita. Silakan Kak Anjani untuk dipersiapkan lagunya. Terima kasih.
telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita hentikanku dengan darah-Mu, selamatkanku. Ini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita hentikanku dengan darah-Mu, selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita hentikanku dengan darah-Mu, selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Oke, terima kasih untuk Kak Anjani buat lagunya Terlalu Besar. Saudara-saudara, teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Robi Sarman yang bertemakan tentang mengasihi musuh yang dalam Alkitab kita Matius 5 ayat 38 sampai 48. Mari kita buka hati dan telinga kita untuk menerima pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita malam hari ini. Bang Robi Sarman diizinkan untuk membuka mic. Baik, terima kasih. Mari teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjadi berkat Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan dalam firman-Mu Tuhan akan menjadi nyata Tuhan, menjadi siap Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Tuhan, berikanlah kerendahan hati untuk melakukan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk bertumbuh, berdampak di dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ini yang kedua kali saya membawa pelayanan di grup BS ya. Terima kasih juga kepada admin tersebut sudah mengundang saya juga ke sini untuk membawa pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati dan menjadi berkat. Baik, apakah masih ada kenal teman-teman kepada saya? Apakah masih ingat nama saya? Atau masih lupa? Baiklah, kalau misalnya masih lupa, saya perkenalkan lagi ya. Tak kenal, maka tak sayang.
Perkenalkan sesuai di video tersebut, saya CPDT Robi Salman Ninggolan STH. Saya pelayanan di GKPI Siborong-Borong Kota. Saya vikaris calon pendeta. Saya tamat sekitar 2 tahun yang lalu di Sekolah STT Adi Sabda Medan. Oke, itu sekian dari profil saya. Sedangkan saya Marga Ninggolan, orang tua saya, mama saya Boru Silalahi. Jadi kalau misalnya ada Silalahi, si Tompul, atau Boru Silalahi, atau apapun, tulang dan Marpariban saya panggil ya. Ketika ada si Tompul, Marga si Tompul, atau Boru Silalahi, atau si Payung, si Tungkir, semua itu masuk Tambunan. Itu saya panggil Pariban atau semua ya. Baik. Kitab saya ambil dari Injil Matius 5 ayat 38 sampai 48. Sekali lagi saya membacanya dari kitab Injil Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beraju kepada pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, 2 mil, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, dan bagi orang yang benar, dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai yang berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya ambil perikop judul mengasihi musuh. Saya mengambil latar belakang dari kitab Injil Matius. Ya saudara-saudara, kitab Injil Matius ditulis oleh Matius, seorang pemungut cukai yang menjadi murid Yesus. Kitab ini ditunjukkan terutama kepada orang Yahudi dengan tujuan menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dalam bagian ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus ini sedang mengajar di Bukit Zaitun, menyampaikan khotbah di bukit yang merupakan kumpulan ajaran tentang hidupnya sesuai dengan kerajaan Allah. Baik, Matius 5 ayat 38 sampai 48 adalah bagian dari khotbah di bukit yang merupakan salah satu pengajaran paling terkenal dari Yesus. Dalam bagian ini, Yesus mengajarkan prinsip-prinsip melampaui hukum Taurat, khususnya mengenai pembalasan dan kasih terhadap musuh. Pada ayat 38 sampai 48, ayat ini menantang para pendengar untuk hidup dengan standar yang lebih tinggi, yaitu standar kasih dan kemurahan hati yang mencerminkan sifat Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus memulai dengan mengutip hukum lama ya, mengutip hukum lama pada zaman dulu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang lex talionis, ya, lex talionis atau hukum pembalasan setimpal. Namun ia kemudian memperkenalkan pendekatan baru yang radikal, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi merespon dengan kasih dan pengampunan. Misalnya, jika seseorang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Saudara-saudara terkasih, bagian ini menekankan pentingnya, sesuai tema ini, pentingnya mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Yesus mengajarkan bahwa kasih setia tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang mengasihi kita,
tetapi juga kepada mereka yang mungkin sulit untuk dikasihi. Dengan demikian, Yesus memanggil para pengikutnya untuk menjadi sempurna, sama seperti Bapa di surga yang murah hati dan penuh kasih sayang. Baik, pada ayat 38 dan 42, saya akan membacanya di ayat 38 dan 42. Mari kita perhatikan saudara-saudara di ayat tersebut. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Baik saudara-saudara, pada ayat 38 sampai 42 yang saya bacakan pada hari ini, Yesus mengajarkan prinsip hidup yang radikal, yaitu jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Yesus mengutip hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang sebenarnya dimaksudkan untuk membatasi balas dendam, agar tidak berlebihan. Namun Yesus mengajarkan kita untuk melampaui hukum itu. Misalnya, jika seseorang menampar pipi kananmu, ini artinya tindakan penghinaan ya saudara-saudara, tindakan penghinaan. Yesus berkata, berikan juga pipi kirimu. Ini bukan berarti kita harus membiarkan diri kita disakiti tanpa batas. Tetapi kita diajar untuk tidak membalas dendam. Tindakan ini menunjukkan kerendahan hati dan keinginan untuk memutus lingkaran kebencian. Kemudian Yesus memberi lagi contoh lain, jika seseorang menuntut bajumu, berikanlah juga jubahmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada perikop ini, pada ayat tersebut, pada zaman dahulu baju itu di ayat selanjutnya, baju itu adalah pakaian dalam. Jadi itu sangat berharga. Sedangkan yang itu adalah jubah, itu adalah pakaian yang luar, yang lebih berharga juga. Nah, Yesus ini mengajarkan kita untuk tidak terikat pada harta benda dan rela memberi lebih dari yang diminta. Terakhir, Yesus berkata, jika seseorang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Artinya saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ini merujuk pada praktik Romawi di mana orang bisa dipaksa membawa barang tentara Romawi sejauh 1 mil. Yesus mengajarkan kita untuk melakukan lebih dari yang diharapkan, untuk menunjukkan kasih dan kelerahan hati. Intinya, Yesus mengajarkan kita untuk mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Ini bukan tentang kelemahan, tetapi tentang kekuatan untuk mengubah permusuhan menjadi perdamaian melalui kasih yang tulus. Baik, pada ayat 43 dan 47, saya membacanya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai yang berbuat demikian? Ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Baik, kita perhatikan di ayat 43 dan 47 di Matius 5, Yesus melanjutkan ajarannya Yesus melanjutkan ajarannya dengan tema mengasihi musuh. Yang lebih menantang yaitu mengasihi musuh. Dia memulai mengutip pemahaman umum pada zaman itu. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun, Yesus membalikan pemahaman ini dengan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya, mengasihi musuh bukanlah hal yang alami bagi manusia secara naluriah. Kita cenderung membenci orang yang menyakiti kita, tetapi Yesus mengajarkan bahwa mengasihi musuh adalah ciri khas anak-anak Allah. Dia menjelaskan bahwa jika kita hanya mengasihi orang
yang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan orang berdosa? Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun tidak mengenal hal itu, saudara-saudara. Ya, Yesus juga menegaskan bahwa Allah juga mencurahkan kasih-Nya kepada semua orang, baik yang jahat maupun yang baik. Dia membuat matahari terbit untuk orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan untuk orang benar dan orang tidak benar. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak memandang bulu. Dengan mengasihi musuh, kita menjadi cerminan kasih Allah di dunia ini. Ini adalah kesempatan kita, saudara-saudara. Ini kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita berbeda, bahwa kita hidup oleh nilai-nilai kerajaan Allah. Mengasihi musuh bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang tindakan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, melalui tindakan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa bagi mereka, berbuat baik, dan mencari kebaikan mereka. Intinya, Yesus mengajarkan kita untuk melampaui kasih yang biasa dan meneladani kasih Allah tanpa syarat. Ini adalah panggilan kita sebagai pengikut-pengikutnya. Baik, di ayat terakhir, di ayat 48, mari kita perhatikan ya, saudara-saudara yang terkasih, di ayat 48, karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Pada ayat 48 ini menutup ayat bagian ini dengan seruan Yesus yang kuat. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu surga adalah sempurna. Nah, kata sempurna ini di sini tidak berarti tanpa kesalahan atau cacat, tetapi lebih merujuk pada kesempurnaan dalam kasih. Yesus mengajak kita, saudara-saudara, Yesus mengajak kita untuk meneladan dan kasih Allah yang mencurahkan berkat-Nya kepada semua orang yang baik maupun yang jahat ya. Yesus mengajak kita untuk meneladan dan kasih Allah yang mencurahkan berkat-Nya kepada semua orang yang baik maupun orang yang jahat. Kesempurnaan ini terwujud ketika kita mengasihi tanpa memandang latar belakang status sosial atau kekayaan atau apapun ya, atau pelakuan orang lain terhadap kita. Intinya ini adalah panggilan untuk hidup dalam kasih yang radikal dan tanpa syarat. Seperti yang dicontohkan oleh Bapa di surga. Saya akan mengambil contoh ya saudara-saudara dari tokoh kitab Kejadian sesuai dengan tema ini ya. Contoh dalam Alkitab mengasihi musuh itu saya mengambil Daud dan Saul ya. Kita ambil contoh. Kisah Daud dan Saul adalah salah satu contoh nyata tentang bagaimana mengasihi musuh ya. Meskipun Saul berusaha membunuh Daud, Daud menunjukkan kasih ya. Kasih dan tidak membalas dendam. Ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana kasih kepada musuh dapat mengubah pandangan kita tentang hubungan dengan orang lain. Kita harus tiru sesuai tokoh dalam Alkitab tersebut. Ya, kita tidak boleh dendam. Kita harus membalaskan kebaikan dengan kerendahan hati kita masing-masing, saudara-saudara. Ini menunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengasihi musuh. Walaupun kita banyak musuh di luar sana, kita harus saling mengasihi. Dan jangan saling membenci satu sama lain. Baik, dengan demikian, kita menjadi saksi nyata dari kerajaan Allah di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, refleksi kita, renungan kita ya, pada malam ini. Yang pertama, refleksi kita, renungan pada malam hari ini. Yang pertama, mengasihi musuh bukanlah hal yang mudah. Ini membutuhkan kekuatan dari Tuhan dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita pun pernah menjadi musuh Allah. Tetapi Dia mengasihi kita ketika kita mengasihi musuh. Kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup dalam terang kasih-Nya. Yang kedua, dunia kita penuh dengan konflik dan permusuhan. Jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, lingkaran kebencian akan terus berlanjut ketika kita memilih untuk mengasihi musuh menjadi alat perdamaian di tangan Tuhan. Baik, yang terakhir, yang ketiga, ketika kita mengasihi musuh, kita memberikan kesaksian yang kuat tentang kasih Kristus. Orang mungkin tidak mengerti mengapa kita melakukan hal itu. Tetapi melalui tindakan kita, mereka dapat melihat kasih Tuhan yang nyata ya. Kasih Tuhan yang nyata. Penutup renungan kita pada hari ini,
Saudara-saudara, pada Matius 58 sampai 38 mengajarkan prinsip-prinsip yang sangat mendalam dan menantang bagi kehidupan orang percaya. Dalam bagian ini, Yesus memanggil kita untuk hidup dengan standar kasih, standar kasih yang melampaui hukum duniawi, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi merespon dengan kasih, pengampunan, dan kemurahan hati. Itu ingat saudara-saudara. Merespon dengan kasih, pengampunan, dan kemurahan hati. Ia juga menekankan pentingnya mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, sehingga kita dapat mencerminkan kasih Allah yang sempurna. Baik, mari kita renungkan hidup kita. Adakah orang yang kita anggap sebagai musuh? Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Itu kita renungkan saudara-saudara sebagai penutup. Mari kita belajar untuk mengasihi mereka, bukan saling membenci, bukan saling dendam, ya. Tapi mari kita belajar untuk mengasihi mereka bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan. Ingatlah saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai penutup renungan kita, mengasihi musuh adalah panggilan kita sebagai pengikut Kristus, ya. Sekali lagi, ingatlah, mengasihi musuh adalah panggilan kita sebagai pengikut Kristus, ya. Pesan utama dari bagian ini adalah panggilan untuk menjadi sempurna, sama seperti Bapa di surga. Kesempurnaan ini bukan berarti tanpa celah, tetapi hidup dalam kasih yang universal, ya, kasih yang universal tanpa syarat dan penuh kemurahan hati. Ingat, dan penuh dengan kemurahan hati. Dalam menghidupi ajaran ini, kita tidak hanya menjadi saksi kasih Allah di dunia, tetapi kita juga menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sejati, menjadi anak-anak terang yang sejati, ya. Kiranya Tuhan menjadi hidup kita sehari-hari. Jangan membenci seorang, jangan membenci musuh, tapi meneladanilah kasih, meneladanilah dengan kemurahan hati. Ya, semoga kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih Allah, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Sekian dari saya, terima kasih.